Tadi TK, SD Ya. sudah, SMP, SMA, jadi sekarang kuliah. Kalau kuliah itu saya apa ya? Kalau kuliah loh itu Mas, itu nggak usah takut, itu cuma mau kenalan. Enggak, itu kayaknya codot. Oh nggak apa-apa, cuma di situ itu. Atau mungkin kadal Mas. Malam-malam kadangnya bubuk, Mas. Apa-apa, aman. Di sini aman. Tadi sudah saya kencingi di situ. Jadi netralisir. Sudah saya netralisir tadi. Ada perjanjian. Nah, tadi saya ditelepon suruh ada ini mengisi konten ya, saya harus netralisir dulu. Takutnya kita diganggu di sini, nggak apa-apa, aman. Nah, lanjut untuk tadi yang kuliah. Sebenarnya kuliah saya itu tidak begitu ini sih, nggak begitu apa ya, justru malah semakin bodoh amat kalau sama hal begitu. Ya ngerti kayak ono gitu. Ya sebenarnya malah intensitas ketemunya sih agak meningkat, tapi malah justru sepertinya apa ya, jadi hal-hal baik semua sih, nggak ada yang apa lihat gini terus takut lari apa enggak. Jadi ya jadi masa-masa kuliah malah lebih sering ya kayak sering karena sekelibat gitu. Kuliah itu kan kita jadi sering pulang malam, jadi sering jarang pulang juga karena ikut tidur di kos teman, tidur di kontrakan teman. Ya kita kan teman cewek, teman cowok. Ya teman cowok Mas, teman cewek. Saya kuliah nggak punya teman cewek masalahnya. Jadi teman saya cowok-cowok semua. Jadi ketika ospek itu kan kita ospek selama kurang lebih semingguan di sana kebun di Ungaran. Itu juga alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Ya sempat ada tapi kan ya wis lah, nggak seperti yang wujud solid kayak di SMP sama SMA ya. Ya jadi cuma mungkin itu paling saya nunggu sini, itu saya nunggu sini, jadi saya pocong gitu kan, kayak apa ya wis rapopo kenalan gitu kan. Terus mungkin setelah ospek apa ya, kayak pernah dulu sempat ada kejadian lucu saat semester berapa ya, lupa saya, makrab gitu. Itu makrab itu biasanya semester 1, 2 gitu. Ya antara 1, 2, 3 lah, saya lupa. Makrab itu di pantai kalau tidak salah, di pantai Drini apa ya, pantai Drini itu dulu tuh sempat, jadi kan ya mohon maaf ini kan teman-teman kan mungkin belum paham ya aturan mainnya gimana ketika di sana, bercanda mungkin agak kelewat gitu. Berlebihan ya, berlebihan dari segi ucapan, dari segi perbuatan. Nah nggak taunya teman-teman saya itu pada sakit di sana itu. Sempat, jadi teman-teman saya ini sempat sakit gitu, sempat ada yang kayak moodnya langsung turun drastis, aneh-aneh gitulah pokoknya, ada yang sampai mau muntah-muntah gitu. Ya saya sebagai orang sini yang istilahnya sedikit paham lah, sedikit pahamnya cuma di alam, cuma bisa diem, saya malah pergi Mas. Jadi saya malah pergi kan ada gazebo itu, saya malah pergi, jadi nggak ikut-ikutan, jadi biar mereka menyelesaikan urusannya dia sendiri sama apa yang dia lakukan gitu loh. Nanti kalau memang sudah berlebihan saya baru mungkin nggak ikut gitu, nggak berusaha ngingetin gitu Mas dari awal. Kalau itu kejadian kan saya sendiri juga apa ya, lupa atau nggak kepikiran kalau bakal ada seperti itu gitu loh. Nah, jadi ya setelah kejadian itu baru saya ingatkan untuk jaga-jaga, untuk hati-hati. Saya benar-benar waktu itu ya saya menikmati gitu loh. Jadi karena saya sendiri di sana juga tidak yang barbar atau apa, jadi saya menikmati. Ya ada kejadian itu ya baru saya ingatkan, harus hati-hati gini. Jadi kayak orang sakit, orang masuk angin aneh-aneh gitu loh di sana tuh. Ya kan bayangin aja 27 orang masuk hampir separuh sendiri yang kayak orang ngayan, ya orang nganu kan ya kita kan takut tuh ya, maksudnya kayak mau muntah apa pusing-pusing muntah mungkin ini mabuk laut kali. Oh ya mungkin bisa jadi mabuk laut, belum tentu salah makhluk astral. Iya. Nah itu mungkin mereka minum ciu gitu. Nah itu kemarin itu pengalaman uniknya itu sebenarnya. Terus dulu juga sempat ada ini diksar organisasi gitu kan, UKM gitu di Kaliurang, itu juga alhamdulillah tidak ada apa-apa.
Ya kita juga sama, suruh susur kuburan, suruh susur batinku kan aduh lah sampai SMA udah nggak apa-apa. Udah dari TK gitu ya. Udah dari TK mainku di kuburan kan gitu. Nah, jadinya ya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Asalkan kan, jadi begini prinsipnya tuh, kalau kita ada di suatu lokasi, asalkan itu Ini tips ya. bukan keisengan kita ya, bukan keisengan kita. Jadi kita tuh seperti memang disuruh dan memang harus melakukan itu, lakukan saja, enggak apa-apa. Insya Allah kita nggak bakal diganggu. Jadi kalau misalnya ketika kita ada di suatu tempat, terus kita itu seperti disuruh, misal ketika kita sedang ada acara, kita disuruh, kamu masuk sana, lihat itu di sana kuburan di pojok itu nama nisannya siapa, bla 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 bla. Udah lakukan aja, nggak usah takut. Insya Allah kita nggak bakal diganggu. Karena kalau memang mau diganggu, mesti yang diganggu mesti orang yang nyuruh gitu. Jadi pengalaman saya dari kecil, memang kalau kita di lokasi yang memang kita nggak tahu, kita awam di lokasi itu, asalkan itu bukan kemauan kita ya, tahu-tahu kita kok, wah aku penasaran karo kayak gitu, nah itu mah bisa ngelihat, bisa kena. Tapi ketika kita disuruh, kowe mlaku kene kono dhewe ngene latih mental apalah segala macam, nggak ada apa-apa. Saya yakin, saya jamin nggak ada apa-apa. Jadi ketika karena kita, cuek gitu ya. Ya cuek, dan kita juga kan nggak mikir apa-apa. Iya, itu kan kita hanya disuruh gitu loh. Nggak mungkin juga dia mau mereka ini mau ganggu kita. Ya tadi kan kita susur malam ya, latih cerita mental. tentang jadi ya tadi kembali ke apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita memang disuruh atau apa, kita lakukan saja. Dulu sempat ada yang ini, ketika acara-acara gitu surupan atau apa, itu sebenarnya juga bukan karena orangnya itu lemah atau apa, enggak, mungkin dia sendiri mungkin sedang dalam tertekan atau apa gitu kan. Jadi kalau banyak misal pikiran gitu, ya, mungkin terus ngalamun gitu, ya, kosong ya. Tapi kan gini, kadang ketika kita sedang mengikuti satu acara kan, kita nggak tahu ya orang itu mungkin di luar sana itu mungkin ada masalah ada apa. Jadi kesurupan pun bukan berarti orang itu lemah gitu loh. Kesurupan bukan berarti orang itu lemah, dan ketika orang bisa melihat dikala dia sedang pikirannya kosong, sedang itu juga bukan berarti dia orang mudah diganggu gitu enggak, karena memang kondisi beda-beda. Kondisi itu berbeda-beda. Mungkin nggak siap ya. Kadang sekarang bisa, besok enggak. Tapi emang munculnya suka waktu kita nggak siap. Nah, itu makanya bangsat. Kan makanya saya bilang saya suka kaget gitu loh. Tapi di akhir-akhir ini ketika saya melihat, ada, nggak apa-apa. Kalau saya itu yang penting jangan papasan adep-adepan dah. Nah adep-adepan saya adep-adepan saya yakin. Tapi alhamdulillah saya itu kalau melihat mungkin itu di atas ada, itu di balik ini ada. Mungkin kan cuma ya, tapi kalau bagi orang yang belum siap kan, sekedar melihat kucirnya aja gitu kan udah magreng mesti. Iya. Ketika melihat kucirnya aja udah magreng. Kadang ya kita tuh nggak siap itu, misal baru ngalamin baru tahu ini kaget. Tapi ya saya sialnya tuh satu mas sekarang itu. Apa? Ya ketika saya melihat mas, saya selalu ngumpat, bukannya kaget ya mas. Doa gitu. Nah, saya kaget ya, kan mangkel toh, jengkel toh. Jadi saya itu kalau lihat sebenarnya pengaruh terbesarnya pengalaman di jalan, banyak orang yang naik motor sembarangan, naik mobil sembarangan, kan kata-kata yang terucap kan kadang lebih ya 99% mesti anjing gitu. Iya, jadi ya saya sekarang malah melihat tuh malah kaget. Itu mesti langsung entah apa yang bisa dilempar. Nah itu. Jadi ya dulu pengalaman waktu kuliah mungkin ya kurang lebih itu seperti itu mungkin. Terus dulu waktu PKL saya juga pernah PKL di Ungaran, ketika Ungaran kayaknya tempat favoritnya tempat kuliah ya. Itu kan di KP2 itu ketika sedang pergantian isi materi kan istirahat 15 menit. Saya kayak di balkon gedung gitu loh, kayak balkon gedung. Terus saya melihat, kan Ungaran itu kan Gunung Ungaran di atas, saya melihat kayak apik banget, melihat bawah tuh entah pemandangan malam hari gitu ya, kayak di Bukit Bintang ya, entah
entah Solo Tigonya, entah Semarang, entah mana saya nggak tahu kok dari atas kok apik gitu. Nah, saya kan megang HP, saya iseng, saya mau ngevideo atau ngefoto itu gitu. Nah ketika saya ngefoto saya loh kok gelap gitu. Saya geser cari cahaya yang bagus. Itu sebelah saya ada teman saya main HP jadi cuma berdua. Oh cuma berdua main HP. Terus ketika saya cari spot yang bagus sambil saya berdiri sambil gini, saya udah sempat jepret juga, 1 jepret 2 jepret itu. Wah rame sing apik, saya agak geser gitu. Nah depan saya itu selisih 4 meteran, di depan itu ada pohon mangga. Ada pohon mangga kecil, mungkin baru 4 meteran, 3 meter 4 meter. Nah ketika saya geser-geser gini kok, loh iki apa iki loh, kok di HP kok ngene. Saya lihat loh ora apa-apa di HP, loh iki apa iki gitu kan di HP no. Oh ada Di HP kok nampak sosok. Iya, di HP kok enak kok ono sugus sih ya gitu kan. Kok ono sugus tapi lihat ini kok nggak ono. Ya teman saya main HP itu tak kasih tahu. Dene nang wit pelem ki enak apa gitu kan. Enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada apa-apa. Ya wis rene delok Kamera. nah, ini tak lihat kamera. Ya anjir apa itu gitu. Nah, itu dia sendiri tahu, saya juga tahu. Ini apa maksudnya di kamera ada tapi kok ketika kita lihat langsung kok nggak ada. Tapi untungnya dia hadapnya ke sana. Nah, terus ketika teman saya tahu dia lari lah, saya ditinggal ya asem tau. Ya, saya ikut lari. Ikut lari, saya ikut ke mes. Ketika udah di mes, terus saya ngobrol sama teman semes, ayo ditilikin lah wae. Ya jelas nggak ada toh. Teman semes motor. Nah, jelas nggak ada toh. Ya udah kita cari nggak ada ya udah. Nah, kalau rame-rame nggak berani muncul. Iya, itu waktu kuliah, waktu PKL dulu itu. Terus apalagi ya? Ya dulu sebenarnya tapi di HP gitu malah bisa lihat asal jepret gitu malah kadang bisa ya. Iya, kadang-kadang bisa. Kadang malah pojokan atau apa gitu. Kalau bejo ya kadang bisa. Itu sendiri saya juga baru tahu loh. Neng lihat langsung nggak ada, tapi neng HP kok jelas banget gitu, berdiri ngono, geser-geser gini tetap ada loh. Piye maksudnya gitu? Ya kan saya megang HP merinding tau. Kok enak? Jaraknya 4 meter ya, saya takut loh ingin bilang nggak ada di sini loh. Apa ini? Teman saya tak kasih tahu, anjir langsung lari lah ya, kita tinggal ya, ikut lari lah ya. Aduh itu waktu PKL. Terus ketika magang dan satu lagi mas, ada apa? kuburan. Nah, kuburan. Kuburan dua nisan, nggak tahu itu punya siapa. Sampai sekarang saya belum nanya. Dan saya ingat betul omongan kanan kiri saya sama warga, sama karyawan pabrik, bahwa mes yang saya huni itu termasuk mes yang paling angker.